Saudara pendengar, sahabat Tutung Pandang FM dimanapun Anda berada, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut adalah SKPD vertikal yang secara langsung di bawah Mahkamah Agung, ya. Namun demikian, tugas-tugasnya di kabupaten adalah untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang peradilan agama. Baik, ada satu inovasi yang menjadi andalan dari Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut, ya, yaitu pelayanan 3 in 1 gitu ya Bu, inovasi pelayanan 3 in 1. Nah, untuk ini penjelasannya Bu, apa saja yang disebut dengan pelayanan 3 in 1, bagaimana prosesnya, kemudian apa yang menjadi satu titik inovasi tersebut dengan pelayanan sebelumnya. Silahkan Bu Rahmatul Jana. Oke, okay. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, kembali kita bersua dengan Pengadilan Agama Pelaihari. Mungkin kami memulainya Bu dari pembangunan zona integritas sendiri di Pengadilan Agama Pelaihari. Nah, saat ini kami melaksanakan perubahan baik mindset maupun culture set ya. Kemudian kami juga melaksanakan penataan tata laksana. Jadi prosedur kerja yang jelas ya. Jadi setiap pekerjaan ada prosedurnya yang jelas, SOP-nya ada ya. Kemudian juga kami melaksanakan sistem manajemen. Sistem manajemen di mana ada keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, khususnya tentang topoksi kami. Nah, kemudian juga ada penguatan akuntabilitas. Nah, di sana sumber daya kami tingkatkan melalui pelatihan, pendidikan. Nah, ada juga penguatan pengawasan dari atasan kami. Kemudian yang terakhir masalah penguatan pelayanan publik. Nah, untuk penguatan pelayanan publik ini kami melakukan inovasi-inovasi Bu. Nah, di sana di samping topoksi kami melayani menerima perkara kemudian menyelesaikan itu, kami melakukan inovasi supaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan, lebih mempermudah juga mungkin ya Bu. Untuk mempermudah pelayanan, memangkas birokrasi namun tidak meninggalkan aturan-aturan yang berlaku. Untuk peningkatan kualitas pelayanan ini kami telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan Bapak Bupati telah melakukan MOU juga. Nah, kemudian di bawah dinas-dinas di bawahnya, nah dengan Dukcapil, kemudian dengan kesehatan, nah kemudian juga dengan untuk kesehatan itu tadi masalah kesehatan reproduksi sebelum melaksanakan dispensasi. Kemudian juga dengan Basnas. Nah, kemudian juga dengan dinas sosial juga ada. Nah, kemudian juga dengan ini yang titiknya kita tadi yang dengan Dukcapil yang 3 in 1 itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan 3 in 1 itu? Nah, itu adalah suatu layanan inovasi Pengadilan Agama Pelaihari di mana dalam satu layanan kita dapat 3 produk resmi. Jadi di sana setelah kita cerai ya Ibu ya, keluar akta cerai, kemudian KTP juga. Nah, kemudian juga ada kartu keluarga. Jadi dalam satu layanan ada 3 produk resmi ada ya yang didapat. Jadi begitu Bu, secara singkatnya. Prosesnya Bu, proses untuk mendapatkan 3 layanan ini dari awal, ini di mana nih inovasinya atau kemudahannya atau keistimewaannya dari layanan kita yang terdahulu begitu? Kami bekerja sama dengan Dukcapil, data yang terintegrasi. Kalau yang dulu kita mengajukan cerai, baik permohonan, gugatan, setelah berkekuatan hukum tetap, maka terbitlah akta cerai.
Nah, mereka pulang membawa akta cerai itu. Tapi sekarang mereka tidak hanya membawa akta cerai, kan? Mereka membawa KTP dan kartu keluarga yang sudah terubah statusnya. Yang dulu kan kawin. Nah, sekarang sudah berstatus janda, hidup umpamanya. Nah, kemudian kartu keluarga yang sudah terpisah. Ya. Jadi satu kegiatan mereka tidak perlu bolak-balik ya ke Dukcapil. Seperti itu. Oke, prosesnya Bu dari awal kita mengajukan gugatan, berapa lama, berapa tahapan begitu sehingga selesai di ketiga dokumen ini? Ya kalau masalah mengajukan kita seperti biasa mengajukan permohonan, mengajukan permohonan di meja informasi. Nah terus melengkapi persyaratan-persyaratan. Nah, terus kita juga bikin gugatan yang dibantu dalam Puspakom. Kemudian ada. Nah, itu dapat 1 hari atau beberapa hari? Bisa 1 hari ya? Selesai 1 hari. Yang penting persyaratannya dibawa gitu. Kemudian bayar. Karena layan kami sudah terintegrasi Bu dalam satu PTSP kan, pelayanan terpadu satu pintu. Di sana ada layanan bank dan layanan pos, jadi bisa langsung. Begitu, ya. Nah, kemudian tadi. Kemudian setelah didaftarkan kita masih menunggu panggilan untuk sidang. Oh iya, nah ini berarti ada jeda ya Bu ya? Iya. Dijadwalkan dulu oleh Pengadilan Agama. Nanti akan ada panggilannya begitu. Oke, lanjut Bu. Nah dalam proses nanti dalam paling pemanggilan paling lambat 3 hari kerja kami harus memanggil untuk bersidang. Ada target yang harus dicapai ya Bu, 3 hari. Kan ada pembacaranya Bu. Mutlak terpenuhi ya Bu. Nah untuk proses ini harus terpenuhi. Karena Ibu Panmutar Gugatan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi Ibu Raudah dan tentu ada petugas juga di PTSP yang membantu beliau. Silakan kepada Ibu untuk menjelaskan bagaimana proses dari berperkara seperti itu ya Bu. Dan sampai ada inovasi yang terinovat tadi. Silahkan Bu Raudah. Untuk pengajuan gugatan sendiri kan salah satunya mungkin gugatan cerai. Jadi pemohon atau penggugat itu, kalau penggugat kan istilah untuk perempuan, kalau pemohon itu istilah untuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu mengajukan permohonan cerai talak, kalau perempuan itu mengajukan perkara cerai gugat. Jadi ketika mereka mengajukan gugatan atau permohonan tadi, didaftarkan dulu di Pengadilan Agama Peleihari. Proses pendaftarannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada proses pembayaran, kemudian ada verifikasi kelengkapan berkas. Kemudian setelah didaftarkan ditentukan hari sidangnya. Kalau boleh dirincikan Bu persyaratan-persyaratannya agar masyarakat kita ini ketika datang nanti ke pengadilan ini sudah bawa gitu, jadi tidak bolak-balik lagi begitu. Iya. Kalau untuk persyaratan perceraian itu sedikit aja Bu, yang penting punya buku nikah atau duplikatnya dan identitas diri. Itu aja. Buku nikah ini sama berarti ya, apakah itu sebagai penggugat ataukah pemohonnya? Iya betul sama. Laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada keterangan RT gitu? Tidak ada Bu. Paling KTP ya yang KTP sudah cukup mewakili. Seperti itu. Setelah didaftarkan ini tadi paling lama 3 hari katanya Bu Rahmatul ya, 3 hari ada panggilan. Nah setelah ada panggilan itu biasanya yang normal mungkin ya, karena kasus per kasus ya, ada hal-hal yang tidak normal mungkin. Ini kalau yang normal itu berapa kali sidang? Untuk biasanya Bu ya, kalau di Pengadilan Agama Peleihari itu rata-rata 1 kali persidangan kemungkinan sudah selesai. Tapi ada juga yang sampai 2 kali, 3 kali, tergantung proses persidangannya. Oh begitu. Kalau misalnya kedua pihak hadir, itu kami ada upaya mediasi dulu. Jadi ada proses untuk mediasi, ada waktu untuk mediasi. Jadi yang terutama ya kami coba untuk merukunkan dulu. Nah, kalau misalnya upaya merukunkan itu tidak berhasil, baru kita dilanjut dengan persidangan. Mediasi ini berarti dengan persidangan itu waktu terpisah Ibu? Terpisah. Jadi berarti ada 1 hari untuk mediasi begitu ya? Bagian dari persidangan tapi terpisah gitu. Jadi setelah sidang pertama misalnya kedua pihak hadir, kemudian ada langkah untuk mediasi. Jadi dimediasi dulu oleh hakim mediator. Mungkin dia perlu beberapa hari, bisa juga misalnya
sampai ya paling lama biasanya kami 30 hari. Oh begitu, setelah mediasi ya memikir-mikirkan begitu. Di dalam mediasi unsur yang terlibat siapa aja selain daripada kedua belah pihak dan dari pengadilan agama sendiri? Kalau yang terlibat di dalam mediasi itu yang pertama tadi kedua pihak, kemudian ada dari kami mediator. Mediator ini bisa dari hakim, bisa dari luar hakim. Nah, jadi terserah si pihaknya untuk memilih. Kalau mau dari hakim mediator kami boleh gratis. Kalau dari misalnya mau mediator dari luar juga bisa. Oh begitu. Terus dari pihak keluarga atau saksi atau apa gitu, kerabat dekat atau apa gitu? Itu tergantung proses mediasinya. Kalau misalnya di dalam proses mediasi mereka itu ingin ada pihak keluarga yang terlibat atau mau dihadirkan, itu bisa saja atau bisa saja terjadi di persidangan. Oh begitu. Persidangan kan tadi hanya 1 kali persidangan ya Bu? Ada yang 1 kali persidangan. Oh ya, anggapnya yang paling gampang gitu ya. Sudah sepakat gitu, tidak bisa tidak bisa diperbaiki lagi. 1 kali persidangan. Kalau misalnya dalam persidangan pertama ada hal-hal yang meragukan gitu ya, meragukan. Ini misalnya nih pihak perempuannya memang pengen cerai gitu, tapi pihak laki-lakinya tidak mau gitu. Nah, ini upaya apa nih yang dilakukan Bu dalam layanan pengadilan agama? Ya itu tadi, kalau misalnya memang namanya gugatan ya, mungkin ada satu pihak yang ingin bercerai, tapi satu pihak lain mungkin tidak. Tapi ada yang keduanya memang ingin bercerai. Ketika kita melihat itu tadi ada yang pihak ingin bercerai, ada yang tidak, maka kita upayakan optimalkan upaya mediasi kita. Mediasi lagi, berarti mediasi bisa beberapa kali ya Bu ya? Bisa. Di awal mungkin sekali begitu ya. Ketika persidangan ditemukan lagi hal-hal yang masih belum sinkron gitu, bisa mediasi lagi begitu. Di dalam persidangan pun hakim tetap upaya merukunkan, walaupun di luar mediasi. Jadi hakim itu tetap berkewajiban untuk merukunkan kedua pihak. Oke, begitu. Kalau misalnya sama-sama bersikeras gitu ya, ada hal-hal yang merasa krusial gitu, bisa menghadirkan saksi gitu Bu, atau pada hari itu atau nanti pada hari berikutnya? Itu tergantung persidangan Bu ya. Jadi kalau misalnya kan ada tahapan-tahapan persidangan. Setelah mediasi misalnya tidak bisa dirukunkan atau tidak berhasil, kita lanjut ke jawab menjawab. Setelah jawab menjawab baru pembuktian. Nah, di dalam pembuktian itu akan ada bukti-bukti, saksi-saksi yang mau dihadirkan. Nah, di situ kesempatan dia untuk memberikan itu. Jadi pelayanan pertama ini di pihak gugatan perceraian selesai. Apakah saat itu juga keluarnya 3 dokumen penting ini tadi Bu? Jadi setelah putus tadi ya Bu ya, bagi yang hadir itu ada waktu namanya upaya, bisa mengajukan upaya hukum ya, apakah dia keberatan banding umpamanya. Nah kalau yang tidak hadir perlawanan Nah jadi kalau bagi yang hadir tadi kan langsung bisa dihitung 14 hari, hari ke-15 berkekuatan hukum tetap. Nah di situ akta cerai sudah bisa keluar. Kemudian yang tidak hadir, nah tadi perlawanan. Kalau memang dia memang tidak mengajukan perlawanan, maka setelah diberitahu, biasanya kan diberitahukan Nah 14 hari setelah diberitahukan, keluarlah akta cerai. Nah di situ Bu, nah di situ akta cerai keluar itu kan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah di situ data terintegrasinya kami yang bekerjasama dengan Dukcapil itu. Ibu, ketika pasangan itu bercerai begitu ya, di awal tadi kan kita sidangnya memutuskan sahnya perceraian gitu ya, sahnya perceraian. Kita belum tahu kan nanti akan ada gugatan lagi yang masalah pengasuhan anak ya, dan lain-lain begitu. Nah ini kan sudah terbit nih KTP KK gitu ya, akta cerainya. Akta cerai kan tidak akan berubah. Nah terus di kartu keluarga, ketika nanti di sidang yang kedua gugatan anak atau anak, ternyata anak itu misalnya ikut kepada ibunya atau ikut kepada bapaknya, sedangkan tadi di kartu keluarga kalau ibunya kan sudah terbit nih kartu keluarganya, tidak masuk anak. Bagaimana ini Bu upaya lainnya? Kalau masalah tadi gugatan harta ya Bu ya, gugatan anak Bu, gugatan anak. Hadanah mungkin itu boleh. Nah di hadanah
Biasanya kalau anak itu masih berusia 13 tahun, artinya itu ibu yang mengasuh. 13 tahun ke bawah. Ya, 13 ke bawah ya, 13 ke bawah ya. Yang balik itu ibu yang mengasuh, diberi hak mengasuh. Oke. Nah, itu Bu. Nah, kalaupun seumpama dengan anak ya Bu ya, ikut di dalam kartu keluarga itu dengan bapaknya seperti itu mungkin lah. Nah, biasanya putusan pengadilan itu yang telah umpamanya melimpahkan hak dana itu kepada ibu, nah dibawalah ke Dukcapil. Berarti harus diperbaiki lagi begitu ya, dimasukkan anak-anak dilaporkan, tadi. Iya, anak-anak pengadilan itu. Oke. Kalau menurut hukum acaranya Bu atau peraturan yang berlakunya, anak yang di bawah 13 tahun itu serta mertakah masuk ikut ibu atau bagaimana? Ya kan kalau yang menurut ketentuannya seperti itu, ya hukum Islam kita seperti itu. Cuman kan ada hal-hal tertentu. Seperti misalnya ibunya tidak bisa mendidik dengan baik atau bermasalah atau jadi suami bisa mengajukan pemeliharaan anak untuk ke pengadilan agama. Oke. Ataukah ada misalnya ini perjanjian secara lisan, mungkin Bu, perjanjian secara lisan, apakah itu bisa dipakai sebagai sebuah dasar untuk melakukan sidang hak asuh anak lagi gitu? Perjanjian secara lisan itu kalau memang tidak otentik aslinya, itu sulit juga dibuktikan ya. Kalau ada mengelak artinya, mungkin seperti itu. Soalnya begini, ada kasus dulu pernah ya jadi suami istri gitu ya, tidak ada salah satu yang menuntut untuk melakukan kewajiban sebagai seorang istri yang luar biasa gitu. Nah, kalau tidak berhasil melakukan apa yang diminta oleh suaminya begitu, kita akan berpisah dan anak akan ikut saya begitu. Siapa yang tidak berhasil melaksanakan kewajibannya begitu. Nah, ternyata misalnya pihak ibu yang tidak berhasil mungkin karena kerepotan atau karena bekerja atau karena hal-hal lain begitu ya, tidak berhasil. Nah, kemudian mengajukan gugatan perceraian. Nah, ini berarti di dalam putusan sudah dimasukkankah anak itu sebagai sebagai tanggungan atau sebagai sesuatu yang hak asuhnya, hak asuh anak, ataukah karena tadi disampaikan sudah ada perjanjian Bu, kami meskipun lisan, siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya berarti dia tidak berhak atas anak begitu. Kalau dalam perceraian itu sesuai apa yang dituntut ya Bu ya, yang diminta dan petitum itu. Kalau cuma hanya perceraian, maka hakim akan menyelesaikan masalah perceraiannya aja. Kalau masalah anak itu nanti ya Bu, kalau memang bagus aja, tidak ada permasalahan dengan perjanjian secara lisan tadi kan dilaksanakan. Karena dengan begitu kan kekeluargaan masih terjalin ya Bu ya. Kecuali ada hal tertentu umpamanya hak akses ibu ya atau hak akses bapak yang dilarang atau dia, nah itu bisa mengajukan. Nah, kalau memang baik dari ibu, dia mau ikut ibu, mau ikut bapak, nah yang penting terjalin masih hubungan itu untuk perkembangan psikolog anak juga, menurut kami seperti ibu itu Bu. Iya. Nah, berarti harus dimasukkan juga ke dalam tuntutannya Bu ya, di dalam tuntutan harus lengkap. Nah ini pengetahuannya bagi masyarakat kita ya, sahabat Untung Pandang FM, jika ingin mengajukan gugatan maka lengkaplah di dalam tuntutan begitu, sehingga prosesnya itu bisa sekaligus begitu ya Bu ya. Jadi tidak bolak-balik itu tadi ingat semalam sekalinya ini, nah ngajukan lagi begitu kan. Nah seperti itu. Jadi harus lengkap apa yang diinginkan gitu ya, termasuk tadi hak asuh anak, di mana anak yang berusia 13 tahun ke bawah itu sesuai aturan adalah mengikuti ibunya, kecuali ada hal-hal lain yang memberatkan pada ibu untuk tidak dapat mengasuh anaknya. Baik, kemudian dengan terbitnya tiga dokumen ini yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, sebelum ini kan ada jeda waktu 14 hari tadi ya Bu ya? Ada jeda waktu 14 hari. Nah, ada lagi kewajiban siapa nih yang membayar ini, yang pihak laki-laki itu membayar apa Bu? Ada mut'ah. Iya, nah itu kan ada kewajibannya ya, pihak laki-laki bayar itu. Nah,
dalam jangka waktu 14 hari dia tidak bisa membayarkan. Nah ini bagaimana Bu, dokumen-dokumen ini tidak diterbitkan atau bagaimana? Kita lihat ya putusan itu sendiri. Nah, masalah pembebanan tadi. Kalau istrinya menuntut itu, maka hakim akan mempertimbangkan dan akhirnya dia akan mengabulkan dengan pertimbangan. Nah, kalau memang dia tidak menuntut, umpamanya dia orang mampu, kan? Enggak. Jadi perceraian itulah yang diselesaikan oleh hakim seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau seumpamanya di situ ada hak-hak nafkah idah yang 3 bulan seumpamanya, nah, kemudian nafkah anak segalanya. Kalau dia tidak membayar kepada istrinya, sementara itu ada perkara gugatan. Jadi akta cerai kami bisa menahannya, Bu. Akta cerai karena dalam amar putusan itu ada hakim menyatakan bahwa akta cerai tidak diserahkan sebelum termohon atau tergugat menyerahkan nafkah itu, memenuhi kewajibannya. Memenuhi kewajibannya itu tadi. Sehingga sampai berapa lama nih Bu jangka waktu untuk pemenuhan kewajiban ini? Kalau perkara cerai gugat itu memang tidak ada, Bu, tidak ada batasannya. Tidak ada pemenuhan, tidak ada pembatasan untuk pemenuhan itu. Tapi kalau cerai talak itu ada. Karena cerai talak itu sebelum ikrar talak, pemenuhan itu harus sudah bersamaan pengucapan ikrar talak itu. Begitu. Kalau dia belum memenuhi, berarti belum bisa diucapkan ikrar talak. Diikrarkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bu, misalnya berlarut-larut karena ia tidak bisa atau karena tidak ingin begitu memenuhi itu tadi. Nah, lalu apa nih Bu upaya dari pengadilan agama untuk mempercepat, karena kan nanti akan bisa terjadi sesuatu dan lain hal di dalam tenggang waktu itu gitu. Ya, Bu. Hakim seumpama dia tidak hadir atau hadir pun lah saat itu dia belum bisa membayar, tidak bisa mungkin kemampuannya. Kemampuannya dia bisa mediasi istilahnya dengan istrinya, melaksanakan kesepakatan dengan istrinya, berapa dia mampu untuk membayar dengan jadi secara kekeluargaan diurus. Nah, nanti istrinya bikin surat pernyataan juga bersedia seumpamanya pembebannya ada 1 juta, bersedia 500 dengan kemampuan suami ini kan. Nah, tapi ada pernyataan surat pernyataan, kemudian ditandatangani dan datang ke dibayarnya kapan begitu ya. Dan kalau memang saat itu dia bisa membayar yang 500 itu, bukti dari pembayaran itu bawa ke kantor kami. Kalau misalnya tidak bisa tapi ada pernyataan, berarti pernyataannya yang harus dibawa begitu sehingga ada ikrar itu. Nah, ini ada kasus dulu Bu, jadi ketika terjadi perceraian dalam jangka waktu beberapa lama begitu, si pemohon si suami itu tidak melaksanakan kewajibannya yang untuk membayar ini. Nah, tiba-tiba pada kurun waktu itu si suami ini datang ke rumah si istri dan berkumpul kembali. Nah, seperti ini misalnya kasusnya ini, bagaimana upaya dari pengadilan agama sendiri dalam penanganan kasus-kasus seperti ini, Bu? Kita lihat juga mungkin itu apakah cerai talak atau cerai gugat Nah, kalau memang itu cerai talak Bu dia bisa rujuk lagi. Begitu. Tapi kalau memang cerai gugat, nah cerai gugat kan talak bain Bu talak bain. Jadi mereka nikah lagi, Pak. Kalau misalnya cerai talak tadi yang bisa rujuk lagi begitu, itu apakah mereka harus melaporkan kembali ke pengadilan agama atau bagaimana? Mereka ke KUA, Bu. Ke KUA. Nanti berarti KUA akan memberitahukan ke pengadilan agama, sehingga pengadilan agama ini nggak tunggu-tunggu gitu, mana nih yang kemarin. Jadi kami akan serahkan nanti buku nikah itu, buku nikah yang sudah kami kami tahan istilahnya kami sebagai persyaratan kami. Begitu. Jadi harus melapor juga ya. Baik. Kalau dulu kan kita untuk melakukan mendapatkan beberapa akta, khususnya akta yang 3 ini tadi harus menunggu beberapa hari sebelum ada kerjasama dengan Disduk Capil ya Bu ya. Kemudian ini misalnya untuk masyarakat kita yang berada agak jauh mungkin ya Bu ya, agak jauh, anggaplah
di Kintab pulang ke desanya apa sih yang paling jauh, Salaman ya? Riam Adungan. Riam Adungan, oh benar, iya. Riam Adungan yang paling jauh begitu. Nah, sehingga untuk perbaikan atau untuk datang langsung ke pengadilan agama untuk melakukan pendaftaran ini itu mungkin agak rumit. Ini ada inovasi lain nggak Bu untuk mempermudah? Ya Bu, tadi sebagaimana kami katakan tadi, kami beberapa inovasi. Nah, itu untuk yang jauh jaraknya kami ada pendaftaran penerimaan perkara. Itu kan untuk yang perkara yang seperti di Riam Adungan, Tadian Kintab, di Asam-Asam. Jadi kami turun ke desa, turun ke Seda untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan kami juga mengikuti manunggal yang bersama dengan jadi setiap ada manunggal kami ada pelayanan di sana, pelayanan di desa. Ya, di desa-desa. Jadi tim kami juga hadir ke desa-desa untuk melayani masyarakat. Iya. Pada saat MTP atau mungkin pada saat-saat tertentu sesuai dengan jadwal dari pengadilan agama ya. Dan kami juga melaksanakan sidang di luar gedung, Bu. Oh iya. Ya, seperti tadi kan berlanjut dengan sidang penerimaan perkara ke desa, ke tiap kecamatan, semuanya kami lanjutkan dengan persidangan di luar gedung tersebut. Jadi kami yang mendatangi mereka. Iya, bagus. Jemput bola. Berarti bisa seperti itu ya Bu ya. Bu. Sekarang ini kami sudah melaksanakan sekitar 65 perkara ya Bu ya. Yang di luar kantor begitu. Yang di luar kantor untuk tahun ini aja. Untuk tahun dari Januari sampai Maret ini sudah banyak perkara. Jadi iya. Lumayan banyak nih ya, 66 sudah. Bukan perkara. Lumayan lagi, ini sebuah hal yang luar biasa dalam kurun waktu 3 bulan begitu. Kalau dibagi rata-rata nih 1 bulannya hampir 20-an ya, 20-an, 25-an gitu ya. Artinya pengadilan agama setiap hari ya selalu ada sidang. Begitu kan ya? Jadi kami sidang untuk di kantor itu Senin sampai Kamis. Hari Jumat kami sidang di luar gedung. Ada penentuan waktunya ya. Iya, gitu. Jadi kan SDM-nya sendiri Bu di pengadilan agama banyaknya perkara ini. Nah, ya itu karena keterbatasan juga kami jadi merangkap juga. Hakimnya cuman 4 hakim, ketua. Tambah ketua dan wakil. Nah, jadi kami di perkaraan yang membantu. Masalah koordinasi kan. Ya, masalah administrasi perkaranya. Jadi kami yang membantu. Gitu. Setiap persidangan itu harus lengkap kan unsur-unsurnya ya Bu. Ada hakimnya, ada paniteranya, ada siapanya lagi gitu. Panitera pengganti. Panitera ya. Iya. Dan kami juga melaksanakan penyerahan produk langsung Bu kepada pihak. Seumpama kami melaksanakan sidang di luar gedung, isbat nikah Nah, hari itu pun kami bisa melaksanakan produk kami langsung. Jadi kami membawa peralatan ke kecamatan-kecamatan. Iya, luar biasa. Jadi kantor pindah sementara gitu. Markas sejalan. Iya, markas berjalan gitu. Luar biasa ya, ini inovasi yang sangat bagus untuk memberikan pelayanan kemudahan kepada masyarakat, memangkas birokrasi dan juga mengurangi beberapa biaya ya, transport misalnya ya. Betul. Nah, iya, kemudian kalau jarak jauh kan bukan hanya transport tapi ada makan minum gitu. Betul. Dan Bu mungkin pandemi tadi dan juga mungkin sekarang zaman digital ya Bu ya. Jadi apakah pernah Bu dari mungkin kita membutuhkan seorang saksi dalam sebuah perkara, namun saksi tersebut yang seperti Bu bilang tadi jauh di Kintab, Riam Adungan yang mungkin mengharuskan dan orang tersebut mungkin tidak bisa ke pelihara mungkin karena kondisi fisik atau segala macam. Jadi apakah bisa melalui seperti sekarang kan Zoom meeting rame ya Bu ya? Apakah itu sah atau bagaimana Bu? Video call atau gimana untuk saksi? Jadi kami menerima perkara melalui ekot, ada juga yang tadi ya Pak ya, secara elektronik kencar jauh tadi. Nah, kemudian persidangan virtualnya pun juga ada, sidang virtual. Kalau litigasi ya itu ya Bu ya. Untuk litigasi. Tapi untuk perkara biasa juga bisa. Kita melakukan pemeriksaan saksi bisa secara virtual. Bisa. Artinya dianggap sah begitu ya? Sah saja Bu ya. Iya. Ya zaman elektronik seperti ini kan ada dasar hukumnya juga Pak. Kalau ya kada sah ya lo kan ada orang yang datang biar. Artinya harus ada nampak. Nampak wajah begitu. Ya, tapi kalau virtual kan selama itu juga ada di dalam
fotonya ada gitu, jangan-jangan nanti yang memberikan pernyataan bukan sang suami gitu ya, tetangga gitu. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan Om Peri. Iya betul sekali kan sering nih datang di sini berita panggilan ke radio ini, panggilan ada panggilan. Jadi mungkin sudah beberapa kali dipanggil mungkin ya karena mungkin kendala fisik mungkin atau gimana. Jadi mensiasati hal seperti ini mungkin melalui yang tadi ya Bu ya, dengan kalau yang di ke radio ini biasanya yang gaib Pak. Yang alamatnya tidak diketahui lagi. Keberadaannya diketahui. Istrinya sendiri tidak tahu di mana alamatnya. Entah di mana ya. Di mana kau berada gitu. Iya. Itu berarti gugat cerai ya Bu ya. Gugat cerai berarti kalau yang gaib tadi. Iya, gitu ya. Dari istri. Iya, cara telepon ada juga yang istrinya pergi kemana. Oh, begitu ya. Bisa juga ternyata kedua pihak. Iya, di mana kuburnya. Iya, kehilangan firman ya. Iya, betul. Ya, ini luar biasa ya Bu. Pelayanan ini tidak gampang ya urusan untuk pelayanan 3-in-1 ini ya. Jadi harus, apalagi tadi di sisi lain tadi seperti yang ditanyakan oleh Om Peri, sumber daya manusianya ini sangat-sangat terbatas begitu. Nah, apa nih Bu trik-trik dari pengadilan agama untuk mensiasati agar waktu tenggangnya itu tercapai begitu, dengan kondisi petugasnya yang terbatas tapi tetap dapat terakomodir dengan banyaknya perkara yang masuk. Ibu. Jadi, iya, kami berusaha semaksimal tentunya melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, voksi kami masing-masing. Seperti pamannya hakim, kami bersidang. Terus kemudian juga panitra, kami juga dituntut melaksanakan untuk wandai minut, wandai publis. Jadi satu hari harus selesai perkara. Jadi kami bekerja lebih keras istilahnya kerja servisnya ya. Kerja keras. Iya, satu hari berarti bisa beberapa kali sidang Ibu ya? Kalau jadwalnya ya bisa sampai 10 sidang. Masa iya sampai 20 juga bisa. Wah, luar biasa ya. Sampai satu hari begitu? Iya. Masya Allah, iya benar-benar. Mungkin tergantung kasus rumit enggaknya Bu ya. Tergantung banyaknya perkara yang masuk. Oh begitu. Satu kali persidangan itu adakah format waktu begitu? Satu kali sidang tuh maksimal misalnya 1 jam atau maksimal 2 jam begitu, adakah Bu ketentuannya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Jadi itu tergantung dengan situasi di persidangan itu sendiri seperti apa. Oh iya. Tingkat kesulitannya ya. Tingkat kengeyelannya dua-duanya ya. Oke, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, silahkan Anda yang ingin bergabung masuk melalui line telepon kami di 0811 5012 304 ya. Apalagi bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan atau belum mengerti ya berkaitan dengan layanan-layanan dari pengadilan agama. Ini kadang-kadang begini Ibu, masyarakat kita ini sebenarnya belum paham, belum mengerti, ada yang hal yang tidak mengerti tapi malu bertanya gitu Bu. Nanti kan kalau bertanya ketahuan nih. Itu. Ya, ketahuan nak menggugat. Atau sekedar nanya-nanya juga bisa. Oh iya, sekedar nanya-nanya. Kalau nanya-nanya, sekedar nanya-nanya, kalau laki-laki itu nanti dicurigai Bu. Iya, ada niat ya, ada niat ya. Makanya, jadi semangat banget dia nanya-nanya. Seperti itu. Kalau misalnya, apakah dengan dipermudah pelayanan ini Bu, kemudian prosesnya juga dipermudah, tadi dipercepat, apakah ini nanti tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak karena mudah begitu, jadi kayak sepele ya Bu ya? Kayak nyaman biasalah pokoknya. Nah seperti itu keinginan masyarakat untuk melakukan gugatan-gugatan ini begitu. Kita memang kalau perceraian itu intinya dengan pengadilan cerai, padahal masih banyak topoksi kami dalam bidang pelayanan ya. Kalau yang tadi mudah cepat itu memang prosedur layanan kami mempermudah cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk pencegahan perceraian itu sendiri kami sudah maksimalkan yang namanya mediasi tadi Pak. Nah, jadi tidak serta-merta orang ke pengadilan itu langsung dicerai. Jadi maksimalkan mediasi tadi. Jadi jangan damai Bu ya. Jadi upayakan dulu damai. Setiap kali persidangan pun diupayakan damai.
Iya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya artinya alasan yang dibuat-buat begitulah, serta merta dapat diterima oleh pengadilan meskipun pengadilan agama mempermudah ya, cuman mempermudahnya ini di pelayanannya ya, dalam hal dokumen prosesnya di prosesnya, tapi tidak di persyaratannya ya, tidak di persyaratannya begitu. Nah, kalau persyaratan tetap ya Bu ya, persyaratan memang mutlak ya, harus dipenuhi begitu. Jadi dalam persyaratan begitu mereka datang, umpamanya dapat antrian, kemudian ke pemohon, apa namanya, informasi itu kami upaya itu sudah kami arahkan. Nah, apakah memang bisa diperbaiki? Jadi kami dibujuk istilahnya, berpikir. Iya betul. Maklum ya kalau ketika lagi emosi gitu ya, ngomongnya nih sudah pokoknya pisahan sudah berpisah, udah kada hendak lagi loh. Nah, ternyata setelah malam keganangan baguring sorongan. Karena menggaruakan belakang. Ya betul itu Bu, betul sekali, karena begitu datang mungkin ya di salah satu pihak masih dalam kondisi emosi ya. Nah ya, upaya mediasi ini penting agar kita dapat menyadari masing-masing ya, apakah kesalahan itu sebanding dengan kebaikan yang sudah dibuat begitu ya. Nah, jadi pikir-pikir juga nih, jangan sampai masyarakat kita nanti datang terjadi ya, ternyata setelah dilakukan sidang misalnya sudah 1 kali sudah dilakukan mediasi, ternyata terjadi rujuk lagi gitu ya. Nah, bagus. Itu namanya berhasil mediasi. Ya berhasil mediasi ya. Ya, cuman lebih baik mungkin sebelum ke pengadilan agama begitu ya, sebelum kita sudah tercatat nih sebagai sebuah calon calon yang akan berpisah di Sinterolas gitu. Iya, diinikan dulu. Nah Bu, untuk di kecamatan nih Bu ya, di kecamatan, di desa gitu, ini ada misalnya suami istri yang akan melakukan mediasi tapi di kecamatan ini, melewati siapa nih Bu? Kan perpanjangan tangannya pengadilan agama tidak ada di kecamatan, di desa ya. Jadi ini Bu, kalau yang dimediasi itu adalah perkara yang sudah terdaftar di pengadilan agama. Berarti kewenangan pengadilan agama. Ya, sudah terdaftar yang masuk. Jadi itu ada tahapan mediasi. Ya, kemudian yang mereka baru belum masuk meminta persyaratan, biasanya kami juga menyarankan bisa ditunda dulu, misalkan damai keluarga. Kalau memang tidak bisa baru kita ini persyaratannya. Nah, tapi kalau yang di luar itu biasanya ada KUA ya, penasehatan itu. Jadi mereka di situ di KUA Nah ya, masyarakat kita Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, jika menemukan hal-hal mungkin di dalam rumah tangga yang merasa tidak bisa, merasa harus berpisah begitu ya, sebelumnya nih lebih baiknya dulu melakukan minta penasehatan begitu ya Bu. Nah, minta penasehatan ke KUA ya, karena ini kewenangannya KUA. Nah, setelah memang tidak bisa juga begitu, baru ke pengadilan agama. Jangan serta-merta nih lagi emosi-emosinya gitu ya, datang ke pengadilan agama, minta persyaratan, belum hendak bercerai. Ya, ternyata sekarang mudah aja. Iya, sekarang mudah aja. Nah, seperti itu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita juga Bu, dengan kemudahan itu bisa segelintir mungkin ya menyalahgunakan begitu ya, menyalahgunakan prosesinya itu. Iya. Nah, seperti itu. Padahal untuk sebenarnya untuk tertib administrasi mungkin ya Pak. Ya, membantu masyarakat juga ya dalam hal mengurangi biaya, tenaga Iya, di samping itu juga mengurangi mobilitas juga begitu. Tadi kan bicara kemudahan ya Bu, keuntungan dari implementasi dari inovasi ini Bu ya. Jadi apakah ada kesulitan nih Bu, selain kita membicarakan kemudahan, keuntungan. Jadi selama ini apakah ada dari perjalanannya aplikasi ini, inovasi yang sudah dilaksanakan ini, ada kendala-kendala yang terjadi? Ini di launching mulai kapan kemarin Bu, 3-in-1 ini? Ya kemarin itu waktu MOU-nya di bulan September ya. September 2020 ya. Nah, ya dari bulan September dengan sekarang gitu ya, perjalanannya seperti apa? Ya ada, memang ada Bu. Masyarakat itu kadang
tidak membawa KTP kan begitu, Iya. jadi tukar KTP, terus apa namanya kartu keluarga tidak ada. Nanti Bu, nanti kami yang ngurus, bisa aja kami ngurus. Nah ternyata berlarut-larut mereka ini. Nah Iya, iya, seandainya mereka membawa KTP, kartu keluarga bisa langsung nanti karena data yang terintegrasi dengan Dukcapil tadi mereka bisa bawa pulang 3 dokumen langsung. Oke. Karena seperti itu. Atau nanti saja Bu, urusan itu nanti kami. Jadi seperti itu. Dengan pengadilan agama dengan sinergi dengan Dukcapil sendiri Bu bagaimana Bu? Lancar? Alhamdulillah. Kan biasanya kan ada operator Bu ya. Mungkin operatornya terlambat atau lama, enggak stay di tempat ya. Jadi alhamdulillah berjalan lancar aja. Walaupun ada ya sedikit tidak begitu lama. Karena mereka dalam proses sedang. Oke, ada yang spesial mungkin operatornya ditunjuk yang untuk berlink dengan pengadilan agama. Dan ada beberapa waktu yang lalu rasanya di Dukcapil mendapatkan predikat terbaik begitu ya. Ini juga adalah keterlibatan dengan pengadilan agama atau pengadilan agama yang Silakas itu Bu ya, Silakas ya kalau tidak salah dari Dukcapil itu ya dapat penghargaan. Nah, itu juga ada. WWK juga kan Dukcapil sudah juga. Oke. Nah, lalu Bu dengan adanya pembangunan zona integritas tadi seperti dikatakan Ibu. Lalu untuk proses-proses pengaduan, persidangan, mediasi dan lain-lain itu selain daripada biaya perkara yang wajib tadi, adakah biaya yang lain, Bu? Jadi kalau masalah biaya itu memang sudah ditentukan ya, ada dasar hukumnya. Oke, itu yang wajib ya. Kalau yang tidak wajib itu tidak ada Bu. Tidak wajib itu tidak ada. Kalau untuk pendaftaran itu untuk ATK perkara memang sudah ada ketentuan ya, ketentuan 75.000 perkara. Per perkara. Ya, kalau biaya panggilan sudah ada juga SK-nya. SK-nya jadi resmi yang kerjasama dengan pengadilan pengadilan negeri ya Bu ya, pengadilan negeri. Nah, sudah dibuat oleh ketua dan itu sudah resmi semua. Jadi tidak ada pungutan-pungutan Bu. Tidak ada pungutan lagi dari 3 dokumen yang dibuat ini tadi? Iya, tidak ada lagi. Gratis berarti gratis, ya? Gratis. Oke. Dalam hal si penggugat atau si pemohon merubah jadwal sidang, dikenakan dandakah atau bagaimanakah? Tidak Bu. Iya, ternyata saya kada bisa Bu hari Selasa karena Selasa itu saya talk show. Hari berikutnya nggak bisa lagi, hari berikutnya nggak bisa lagi. Apakah ada blacklist Bu? Enak aja. Ya, kan jadi gitu ya. Iya, bagaimana nih Bu? Ada kasusnya kah pernah seperti itu? Jadi Majelis Hakim sudah membuat jadwal persidangan betul, kalender. Nah, kalau memang berhalangan ada penggeseran ya ada surat resmi, tapi Majelis Hakim tetap bersidang Bu. Mungkin ada penundaan, nanti dipanggil lagi. Nah, seperti itu anunya. Oh begitu. Iya, ditunda lagi alasannya. Kalau memang sakit surat dokter kan dikirim atau kalau memang ada keperluan mendesak surat tertulis atau ditelepon juga bisa ya. Oke. Yang penting ada pemberitahuan ya. Ada bentuk pemberitahuan untuk penundaan penundaan atau perubahan jadwal sidang yang dimajukan atau dimundurkan gitu ya, boleh ya. Hakim tetap bersidang dengan sesuai jadwal tadi, cuman itu orangnya nggak ada, nanti ada penundaannya lagi. Ditunda aja Bu. Begitu. Ya ada penundaannya lagi. Yang menghadiri nanti siapa? Kalau misalnya pada hari yang ditentukan dia tidak hadir. Tidak hadir, ya. Kami mendengar alasan dulu, mungkin dia ada nelpon dulu. Jadi nanti hakim yang menentukan, berarti kita tunda sampai tanggal sekian misalnya. Dipanggil lagi. Gitu. Diberitahukan tanggal sekian sidang. Oke, iya betul. Bisa oke aja hakimnya Bu ya. Iya, itulah dilematisnya gitu ya, dilematisnya. Nah, pernahkah terjadi sebuah kasus mungkin Bu atau kejadian ya atau kesalahan gitu ya dalam pelayanan dari pengadilan agama, misalnya nih ketika dokumen itu terbit begitu salah nama atau salah alamat atau salah apa begitu? Ya bisa Bu. Karena kebanyakan ya. Iya. Datanya dari buku nikah sendiri kan bisa salah juga. Jadi kami menginput dari data buku nikah yang itu kan bisa salah. Jadi itu ada nanti upayanya ya perbaikan, identitas yang perbaikan ada bisa apa. Kemudian masalah pengetikan kami juga pernah kan, cuman pernah ada salah pengetikan dan kami buatkan surat keterangan bahwa itu ya kesalahan pengetikan yang benarnya seperti ini loh. Atau diperbaiki hari itu juga gitu atau nanti dia ngurus sendiri ke Dukcapil?
Bisa hari itu juga. Bisa hari itu juga. Jadi oke. asalkan dia lapor ke pengadilan agama, Mm-mm. nanti kita bantu. Setelah keluar misalnya ternyata setelah dibaca gitu ya. Ada salah. Iya, ada salah langsung itu dibantu. mengklaim iya. Nah, maksud saya begini agar masyarakat kita yang sudah menggunakan layanan dari pengadilan agama sebelum pulang gitu ya untuk meneliti kembali. Ya. Nah, meneliti kembali dokumen-dokumen yang sudah diterima, khususnya yang 3 dokumen ini tadi ya, agar tidak terjadi bolak-balik gitu, sudah sampai ke rumah hanya tahu, nah sekalinya salah ngarannya. Nah, yang mestinya Sumarno, Sumarni. Iya, Ferry Setiawan jadi Ferry Irawan. Nah, akhirnya kan ke Jakarta. Gitu. Iya, jadi ini masyarakat kita juga harus lebih hati-hati seperti ini. Nah, mungkin juga upaya dari pengadilan agama juga memberikan wanti-wanti juga ya, peringatan juga, ini Bu dokumennya, atau ini Pak dokumennya, tolong dibaca dulu begitu ya. Nah, dibaca dulu di sini begitu, sehingga kalau ada kesalahan kita bisa perbaiki hari ini juga begitu. Iya. Nah, jadi agar masyarakat kita benar-benar mengetahui ya layanan-layanan ini. Jangan sampai nanti ketika pengadilan agama sudah memberikan inovasi yang luar biasa ya, menstandbykan seluruh aparatnya ya untuk memberikan layanan, tapi masyarakat kita yang kurang hati-hati atau kurang teliti ya, sehingga terjadi yang bolak-balik seperti itu ya. Jadi artinya kan pelayanan pengadilan agama 3-in-1 ini tidak dapat dinikmati begitu. Nah, itu ya tidak dapat dinikmati. Jadi ketelitian itu penting ya untuk masyarakat kita yang menggunakan layanan dari pengadilan agama. Dan mungkin Bu, dari aplikasi ini mungkin ada dari pengadilan agama yang layanan, mungkin layanan aplikasi yang layanan pendaftaran perkara Bu ya. Ada Bu online ada Bu ya? Ada. Nah terkait dengan hal itu, apakah mungkin bagaimana nih statusnya bagi yang layanan pendaftar perkara melalui online ini dengan orang yang sudah langsung datang ke sana? Apakah bagaimana ini? Apakah meneruskan yang online dulu antriannya, atau yang wah lebih baik nih etiketnya baik nih langsung datang ke PA nih. Jadi bagaimana ini didahulukan maksudnya Bu ya? Iya, antara dua layanan. Gitu ya. Yang piece to piece iya. ya. Wah, Ibu Ulun kesini langsung Bu Ena, itu Bu daftar online aja. Gitu, banyak di situ dari masyarakat seperti itu Bu. Bukan betul. hanya di pengadilan agama, lain para pendaftaran yang lain juga di SKPD lain juga. Kami kan ada petugasnya khusus ya. Jadi kalau Bisa deketin Bu baiknya Bu. Untuk yang online itu ada petugas khususnya, untuk yang biasa juga ada petugas khususnya. Jadi begitu. petugas ini yang berkoordinasi. Oh iya, jadi nanti Jadi menggabung. mereka yang mengatur. Mereka yang mengatur ya, sudah ada petugasnya. Jadi jangan khawatir ya bagi masyarakat kita, apakah Anda mendaftarnya melalui online atau mendaftarnya langsung datang ke sana ya. Hak dan kewajiban ya, fasilitas itu sama diberikan oleh pengadilan agama ya. Jadi ada usaha kita datang aja langsung. Enak kalau pina dilambat-lambatkan kartu buka aplikasinya aja. Iya betul ya. Mungkin di aplikasi itu Bu, apakah sudah termuat juga taksiran biaya Itu perkara? Pak. Apakah juga mungkin ya seperti itulah biaya ataupun juga pemanggilan atau gimana? Persyaratan yang harus dipenuhi di aplikasi tersebut Bu. Begitu ya. Apa namanya mungkin aplikasinya juga? Ekot Pak. Ekot ya. Ekot atau elektronik pengadilan gitu. Pengadilan elektronik. Jadi untuk pendaftaran itu kita bisa langsung membuka aplikasi Ekot, kita daftar akun dulu, terus kalau sudah diverifikasi oleh admin kami, bisa untuk mendaftarkan gugatan atau permohonan. Setelah pendaftaran, ikuti aja prosesnya di dalam aplikasi itu, ada yang diisi kan, data-data yang diisi, kemudian ada data yang diupload, terus nanti langsung keluar biayanya. Jadi bagi orang yang tanggap teknologi juga Bu ya sebenarnya. Iya. Kalau di pelosok-pelosok mungkin ya mungkin. Iya, ada sebagian apalagi yang sudah berusia agak sepuh gitu ya. Dan itu Bu biayanya jauh lebih murah. Iya. Karena panggilannya langsung elektronik, jadi tidak perlu petugas jurisita yang memanggil. Jadi separuh makas biaya ya. Biaya pemanggilan sudah tidak ada lagi. Nah, Iya. Oke. Iya. Ini di penghujung waktu nih, beberapa saat lagi kita sudah berada di penghujung. Ibu kalau boleh tahu nih dijelaskan, panitera ini apa sih tugasnya gitu dalam persidangan? Ada panitera, kemudian ada panitera pengganti, ada juga panitera muda. Nah, Panitera ya. Supaya masyarakat kita nih lebih mengerti begitu, kemana dia berurusan gitu ya, siapa yang melayaninya gitu. Oke. Jadi panitera ini adalah pelaksana administrasi perkara Bu, membantu ketua melaksanakan administrasi perkara. Iya.
Jadi dari penerimaan perkara tadi sampai penyerahan produk, menerima perkara, semua itu. Jadi itu adalah bagian tugas kepanitraan. Kemudian panitera pengganti itu dan panitera juga dia mendampingi hakim dalam mencatat jalannya persidangan, Bu ya. Kemudian dia juga membantu dalam penyelesaian bundal perkara, ya minutus perkara. Nah, kemudian juga membuat laporan, kan, juga di bagian kepaniteraan dan surat-surat yang berkaitan dengan kepaniteraan diselesaikan oleh bagian kepaniteraan, panitera dan panitera muda dibantu tentunya dengan panitera pengganti dan jursita sampai pemanggilan tadi ya, jursita. Panitera muda, berarti ada panitera tua gitu. Nggak ada, walaupun tua orang tetap panitera muda, Bu. Ya memang tua. Iya, karena ini ya masyarakat itu masih banyak juga yang belum tahu ya, panitera ini ada yang menyamakan panitera ini sama dengan hakim begitu ya. Dikira sama dengan hakim gitu, padahal tugas pokok dan kewenangannya sangat berbeda. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat Untung Pandang FM, agar kita dapat mengerti dan memahami. Nah, sehingga kita kalau melakukan urusan ke pengadilan agama ya, kita sudah membawa persyaratan yang lengkap begitu ya. Kita sudah mengetahui apa nih pokok persoalan yang akan kita ajukan begitu. Ya. Dan mungkin sebelum ada apa ya, belum banyak yang mengerti, bisa memanfaatkan layanan konsultasi, Bu. Ya, bisa? ada layanan konsultasi. Silahkan Bu, di mana ada nomor WA atau apa gitu yang bisa digunakan untuk layanan konsultasi secara online? Iya. Untuk layanan konsultasi via online, kita ada kita punya media sosial WhatsApp dengan nomor 0812 5459 8875. 8875 ya. Saya ulangi ya. Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ya, Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut menyediakan layanan melalui WhatsApp di nomor 0812 5459 887 8875. Ya. Jadi kalau hanya ada yang ingin ditanyakan ya, Bapak Ibu ya, tidak usah datang ke pengadilan agama, cukup di WhatsApp aja begitu ya. Kalaupun ada hal-hal yang krusial nanti yang perlu mungkin agak panjang ditanyakan, baru akan datang ke pengadilan agama ya, supaya tidak tidak repot juga nih pengadilan agama, hanya betakun aja. Nah, 4 antrinya maka luar biasa. Iya, setiap hari berarti selalu ramai ya, Bu? Ya ada, kalau persidangan banyak kan ramai, Bu. Selalu ramai. Bisa jual gitu, Bu. Ramai katanya. Buka ramai. Buka dadakan gitu. Iya. Baik, Bu. Iya, kita Bu Rahmatul dan Bu Raudah, kita sudah berada di penghujung waktu dan itu tandanya kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita pada hari ini. Namun sebelumnya nih, silahkan Bu, ada statement closing atau pesan-pesan khusus nih untuk masyarakat kita dalam hal pelayanan yang dipermudah oleh pengadilan agama atau yang disebut dengan inovasi 3-in-1 ya, 3-in-1 pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut. Ya, terima kasih. Pada saat ini memang Pengadilan Agama Peleihari sudah melaksanakan layanan 3-in-1 untuk memudahkan masyarakat. Dipersilakan bagi masyarakat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Peleihari bisa memohon untuk layanan 3-in-1, akan kami bantu sesegeranya. Kemudian Pengadilan Agama Peleihari juga sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi jika Anda menemui petugas kami yang ada meminta imbalan atau melakukan pungutan, itu harap segera melapor ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Peleihari, bisa melalui telepon atau WA di nomor 0811 5150 444. Ya, ini nomor pengaduan ya. Iya. Nomor pengaduan, yang tadi nomor konsultasi. Ya, baik. Ibu Rahmatul Jannah, Ibu Siti Raudah, kiranya sampai di sini dulu bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dapat benar-benar memberikan pencerahan ya, pencerahan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya bagi para pendengar setia Radio Untung Pandang FM ya.